Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik, Ibu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita lakukan membaca doa dulu ya. Ya, dipimpin doa. Duduk sih ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu absen dulu ya. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Sekarang tanggal 15 Mei 2024, Ibu absen. Ajeng Fetri Febriati, hadir Bu. Anindya Putri Ningrum, Hadir, Bu. Hanifatul Hasnah, Sakit, Bu. Sakit. Oh, udah berapa lama ini sakitnya? Baru hari ini Bu suratnya ada di meja, Bu. Oh gitu, baik. Sebelumnya masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin yang Ibu sudah tugaskan? Apa sih statistik sama statistika itu bedanya? Ada yang ingat nggak? Statistika itu dia itu berupa angka-angka yang dikumpulkan dari beberapa data yang sudah kita cari tuh. Data yang sudah dicari kita kumpulkan. Nah, itulah namanya statistika. Statistik. Kalau statistika itu adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari statistik. Nah, coba nih sebelum kita ke materi, udah pernah baca? Pasti kalian udah baca-baca dong. Udah baca-baca belum? Statistika itu ada apa aja? Cara pengumpulan datanya bagaimana? Udah baca belum? Sedikit, kalau statistika itu ada merah, median, sama modusnya, Bu. Iya, betul. Ada data tunggal sama data kelompok, Bu. Iya, betul. Kayaknya aku nggak usah ngejelasin deh daripada Jelasin, Bu. dijelasin. Oke, kita buka dulu ya powerpoint-nya. Nah, di sini nih. Kita ulang kembali ya pembelajarannya statistik. Nah, statistik ini adalah tuh angka-angka atau catatan yang dikumpulkan dan dikelompokkan serta ditabulasi sehingga memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Sedangkan statistikanya itu adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari statistik. Nah, statistik itu kan tadi kan dia tuh berupa data ya. Nah, data itu gimana sih cara ngumpulinnya? Bisa dengan cara survei, observasi, eksperimen, data sekunder, sensor dan teknologi, dan wawancara. Nih, survei udah pasti tahu dong. Berarti kita melakukan survei nih. Kita melakukan apa sih penjajakan di suatu tempat. Nah, kita survei, kita tanya-tanya ini apa sih? Dari mana sih asalnya sate bandeng? Dari mana ininya? Ini namanya survei, gitu kan? Nah, observasi nggak beda jauh sama survei itu. Yaitu observasi itu kan pengamatan ya, pengamatan yang secara langsung gitu ke tempatnya. Nah, eksperimen udah tahu kan? Dia akan melakukan suatu pencobaan, betul, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah data itu dikumpulkan, otomatis kita sajikan dong, ya kan? Nah, penyajian data ini ada dua, yaitu bisa berupa tabel dan berupa grafik. Tabel itu berbentuk seperti ini ya anak-anak ya, sedangkan grafik seperti ini. Nah, tabel ini dikumpulkan dari data-data tadi. Kita mengamatinya ada berapa sih? Kalau di sini contoh, karena ini bentuknya data kelompok ya. Nanti kalau kita sekarang belajar data tunggal dulu. Kok mati ya? Sebentar ya anak-anak. Oke. Nah, kalau dari bentuknya kalian sudah memahami kan perbedaan tabel sama grafik ya? Bisa Bu? Ya. Selanjutnya, ini fokusnya kenapa?
dari semua data. Betul. Itu untuk nyari nilai tengah, sama kalau modus itu nyari nilai yang paling sering muncul, Bu. Oh iya, betul. Nah, yang itu kita nyari rata-rata. Misalkan di sini kita datanya ada berapa gitu. Nah, kita bukan dari yang tertinggi sama yang terendah, tapi kita rata-rata gitu. Sedangkan median itu nilai tengah. Namun nilai tengahnya itu dia dikelompokkan dari yang terkecil dulu nih. Datanya dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Baru kita cari yang tengah-tengahnya, mediannya gitu. Diurutkan terlebih dahulu. Sedangkan MEA tidak perlu diurutkan gitu. Apalagi kalau modus lebih gampang sekali. Modus itu adalah yang paling banyak munculnya. Seperti anak-anak laki-laki biasanya. Ih, modus banget sih gitu kan. Nah, itu tuh namanya dia tuh pengen dilihat banget gitu sama si cewek itu gitu kan. Oke, ada yang bertanya enggak dari sini? Cukup, Bu, paham, Bu. Cukup. Oke, selanjutnya ini kenapa ya? Oh iya, kita akan menyandingkan pembelajaran matematika dengan kebudayaan daerah. Kebetulan kita itu ada di daerah mana? Banten. Ayo, betul di Serang. Kotanya betul kota Serang, tapi provinsinya provinsi Banten. Nah, coba ada yang tahu nggak makanan khas Banten itu? Salah satunya adalah sate Bandeng. Selanjutnya engkak tahu nggak engkak? Kue lapis. Betul, dia berasal dari mana? Dari mana? Nggak tahu. Ini dari Bojonegara. Bojonegara itu di Kabupaten Serang yang ada di sana. Yang dari Cilegon tuh ke sana tuh Bojonegara tuh. Nah, rapik tahu rapik? Tahu. Apa ini? Rapik ini dari mana? Dari mana ya? Dari Banten. Tapi maksudnya apa dagingnya yang digunakan daging apa? Kambing. Kambing. Nah, kenapa jadi makanan khas Banten? Karena dia rasanya cuma ada di Banten. Racikannya gitu. Sebenarnya semua daerah juga bisa memasak rabek, tapi bumbunya yang membuat khas gitu. Kalau ini dari Banten. Nah, ini yang paling terkenal nih. Baru aja kemarin kita lebaran ya, kita makan apa nih? Gipang. Oke. Gipang itu terbuat dari apa ya, anak-anak? Saya belum pernah makan, Bu, nggak tahu, Bu. Oh, belum pernah makan. Aduh, kasihan sekali. Aduh, nanti dikasih ya, Ting ya? Iya, Bu. Kasihan itu. Dari beras. Aduh, juga ini juga nggak tahu juga. Dari beras ketan. Nih, ada tuh, Bu, kurang tahu. Iya. Beras ketannya ya. Dari beras Kelasnya pintar sekali Anda. Nah, gipang itu terbuat dari beras ketan yang telah dikukus. Setelah dikukus kita jemur. Nah, setelah kering jemurannya itu baru kita goreng. Nah, setelah digoreng baru nanti kita bikin apa sih kalau misalkan kue bumbunya gitu ya. Nah, kita bikin tuh gulanya. Nah, gulanya ini dicampur dengan asam. Makanya gipang yang asli dari Banten itu pasti ada rasa asam-asamnya. Kebetulan asam dan gula ini adalah pengawet makanan tradisional, jadi aman gitu kan. Nah, toppingnya sekarang macam-macam gipang, bukan hanya kacang. Banyak, ada yang coklatnya coklat, ada yang coklat strawberry, ada yang putih, banyak sekali gitu. Bahkan ada yang dikasih wijen juga ada gitu kan. Nah, kalian dari keempat jenis makanan ini yang paling kalian suka apa aja? Apa aja? Sate Bandeng, Bu. Sate Bandeng. Rapik, wow. Awas ya, darah tinggi loh. Iya, Bu. Makan-makan Habis itu langsung minum jeruk gitu. Nah, ini kita ada soal. Nah, soal ini kita isi dari semua teman-teman yang ada di kelas ini. Kita melakukan wawancara. Nah, wawancaranya seperti apa? Dari keempat makanan itu, kita tanya nih ke teman-teman yang ada di kelas ini. Kamu sukanya apa sih? Rabek kah? Sate Bandeng, gipang, atau apa tadi satu laginya? Nah, kan nanti setelah diwawancarai, kalian buat tabelnya. Nih, tabelnya. Buatlah penyajian data tersebut dalam bentuk tabel. Tabel itu seperti tadi ya, yang kayak gini nih. Nih, yang kayak gini. Nanti kita di sini kita tulis rabek, engkak, gipang, dan sate Bandeng. Ada berapa sih
Nanti dilakukan wawancara ya di kelas ini. Kamu suka apa sih? Suka apa sih? Nanti kita masukkan ke tabel tersebut. Setelah itu kita buat grafiknya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Selesai, Bu. Oh, udah selesai. Adin yang udah selesai apa? Tabel atau ininya? Grafiknya? Boleh maju nih, Ibu udah tulis ya. Oke. Tabel lagi. Tabelnya isinya aja. Iya, Bu. Ipang ada berapa orang yang suka nih? Kamu ada banyak, Bu. Ya, frekuensi kumulatif udah ngerti belum, Ja? Nah, frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensi, ya frekuensi yang atas dan yang bawah. Jadi kalau ini 19 atasnya kan belum ada, jadi 19 saja. Iya, Bu. Nah, kalau yang ini berarti 19 ditambah 11. Selanjutnya berarti 30 ditambah 5. Selanjutnya 39. oke, berarti benar ya. Oke, tangan dalam. Yeay. Selanjutnya Anindya coba diisi sesuai dengan Pakai diagram garis, Bu. iya, diagram garis saja. Oke, kalau diagram garis berarti digarisin ya, dari 0 ya garisinnya. Oke. Sama nggak Ajeng? Udah main HP aja Ajeng. Ditutup dulu ya HP-nya Ajeng. Sama nggak jawabannya sama punya Ajeng? Sama, Bu. Sama. Terima kasih Anindya. Yang pakai apa? Oke, nah soal selanjutnya adalah menentukan nilai media dan modus. Nah, karena ini kan baru permulaan, jadi ibu kasih contoh aja ya. Nanti ibu kasih soal berikutnya untuk dikerjakan di rumah. Oke? Nah, tadi mean itu apa? Mean itu adalah nilai ditambah apa? Tahu nggak sih rumusnya mean? X bar Oke. sama dengan X bar, X bar itu adalah simbol dari mean. Nah, X bar adalah apa? sama dengan Sigma F. Ya, coba dilihat bukunya anak-anak. sigma F Dibagi sigma N. Ya. Ya, Bu. Sigma F itu apa? Dia adalah jumlah dari frekuensi. frekuensinya. Kalau sigma N itu apa? Jumlah. Misalnya anak angkat 10 berarti 10. Iya, betul, jumlah dari apa siswanya gitu ya. Nah, frekuensinya berapa? Berarti 4 39 ya? Oh iya, 39. Jumlah frekuensinya berapa? Apa gimana sih? Ada TB. Ya, biasanya 4 tuh ibu. Tinggal aja. Nah, oke. Oke ya. Sigma F bagi sigma F itu apa? Sigma F itu adalah Frekuensi. ya, karena ada sigma berarti dia tuh menyatakan dia jumlahnya, jumlah frekuensinya ada berapa sih? Gitu kan. Sigma N itu adalah
dibagi dua. Coba dilihat bukunya. Ini contoh ya, nanti ibu kasih PR. Ini contohnya. Sigma F ditambah 1 dibagi 2. Sigma F-nya adalah 39 ditambah 1 dibagi 2. Jadi berapa? 40 dibagi 2 sama dengan berapa? 20. 20 ini terletak di mana anak-anak? Coba kita lihat di frekuensi kumulatif nih. Ada berarti di sini ya. Ya enggak? Ya enggak? Coba 20 adanya di sini kan? Iya, Bu. Ya enggak? Berarti mediannya adalah di Sate Bandeng. Sate Bandeng. Gitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Modus, Bu. modus apa tadi? Yang sering muncul. Yang sering muncul. Yang sering muncul adalah Gipa. Gipa. Kenapa nih? Coba Ali bisa jelaskan kenapa itu bisa dijadikan modus? Karena dari keempat makanan seperti itu, anak-anak kasih wawancara yang paling banyak hasilnya yang paling seimbang, Bu. Jadi itu paling banyak frekuensi dari keempat itu, Bu. Iya betul. Jadi begitu ya Ajeng ya. Ajeng bisa paham dari Paham, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan modus itu adalah yang paling banyak disukai atau yang paling banyak munculnya gitu kan, yaitu Gipa. Ada 19 orang yang menyukainya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti ibu kirim ke WA grup tugas kaliannya ya. Setelah itu nanti kalian tinggal ikutin nih cara membuat tabel, apa namanya, grafiknya nggak usah banyak-banyak, grafik ini aja dulu, garis dulu ya. Terus mencari media dan modusnya aja gitu. Sudah? Ada yang mau ditanya? Cukup, Bu. Cukup. Oke, nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Terus ini apa lagi? Menutup ya, oke. Lanjut ya. Ya, benar. Nanti bisa direfleksi. Oke. Ya udah habis anak-anak. Baiklah. Sekarang kita belajar tentang apa? Tentang statistik dan statistika, yaitu pengumpulan data, terus udah gitu cara menyajikan data, pemusatan data juga kan tadi udah diajarin. Ada apa di sini? Median sama modus, Bu. Terus tadi kita habis belajar apa sih? Bikin tabel dan grafik. Iya. Iya, grafik. Nah, terus yang dibikin tabel sama apa sih namanya grafik itu tentang apa ya? Oh, tentang makanan khas Banten. Ada apa aja, Ajeng? Ada Gipa, Sate Bandeng, Labeng, dan 4, Ibu. Oke. Nah, nanti ibu membuat PR di WA grup. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Nah, nanti apa sih? Nanti kalian buka WA grupnya aja ya, anak-anak ya. Nanti kalian kerjakan di rumah sesuai dengan materi yang di sini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang boleh tanya ke ibu, boleh WA, boleh japri, boleh itulah ya, gitu ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau ini dulu. Nanti minggu depan akan ada ulangan harian, makanya kalian harus bisa nih. Nanti minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian ya. Baik, karena sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ibu mengucapkan terima kasih dan ibu mengucapkan permintaan maaf jika ada salah-salah kata, baik secara langsung dan tidak langsung yang menyinggung